Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendru Panduwinata, Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Sikur, yang terletak di Dusun Gerami, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. SMA Negeri 1 Sikur merupakan pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Banyak program unggulan yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sikur dalam menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Salah satunya yaitu menerapkan budaya positif dengan membentuk kesepakatan bersama dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Kesepakatan yang dibuat dalam tata tertib merupakan hasil kesepakatan yang akan dijalankan peserta didik selama ia menjadi peserta didik di SMA Negeri 1 Sikur. Salah satu bentuk kesepakatan yang dibuat adalah diterapkannya pola pembinaan dengan skorsing terhadap budaya positif dan pelanggaran tata tertib yang dilakukan peserta didik selama menjadi peserta didik di SMA Negeri 1 Sikur. Yang menjadi fokus pembahasan saya kali ini adalah pembinaan peserta didik berupa pengembalian sementara peserta didik ke orang tua jika sudah mencapai batas pelanggaran dan serangkaian bentuk pembinaan awal peserta didik. Kenapa saya menjadikan hal ini menjadi fokus pembahasan saya? Karena pembinaan berupa pengembalian sementara peserta didik ke orang tua saya anggap sudah tidak relevan pada saat ini. Kesimpulan ini bukan merupakan omong kosong belaka, karena saya sudah melakukan riset sederhana dengan wawancara, observasi, dan pemberian asesmen kepuasan layanan terhadap responden yang terdiri dari peserta didik dan orang tua wali. Dari hasil riset tersebut, saya mendapatkan bahwa pembinaan dengan pengembalian sementara ke orang tua tidak maksimal dikarenakan 1. Peserta didik semakin leluasa bermain dan berkegiatan di luar kegiatan sekolah karena tidak masuk sekolah. Yang kedua, pengawasan orang tua tidak maksimal, terlebih jika kedua orang tua peserta didik sama-sama bekerja. Dan yang ketiga, jadwal belajar dan istirahat di rumah malah dimanfaatkan untuk bermain gadget atau smartphone dengan waktu yang tidak terbatas. Karena mereka menganggap pengembalian sementara ke orang tua dianggap sebagai libur ekstra untuk mereka. Oleh karena itu, dicarilah solusi pengganti yang lebih relevan untuk menggantikan pembinaan pengembalian sementara ke orang tua. Setelah mencari referensi, berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua wali, diputuskan dengan musyawarah setelah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya, maka solusi yang diambil sebagai pengganti yaitu program siswa pondok. Program siswa pondok merupakan pola pembinaan yang dilakukan dengan cara memberikan pembinaan dengan menitipkan peserta didik di salah satu pondok pesantren yang ada di sekitar sekolah. Jika di pembinaan pengembalian sementara peserta didik tidak masuk sekolah, maka dengan program siswa pondok ini peserta didik tetap masuk sekolah, tetapi pulang dan berangkat mereka melalui pondok. Di pondok pesantren, peserta didik akan mendapatkan pembinaan berupa kegiatan-kegiatan positif seperti sholat berjamaah, mengaji, mendengarkan kajian dari ustadz, makan bersama, belajar bersama, dan yang lainnya. Pengontrolan kegiatan dan semua itu dibimbing oleh musyrif yang ada di pondok. Untuk itu, di dalam video ini saya akan berbagi praktik baik mengenai bagaimana saya menerapkan program siswa pondok di SMA Negeri 1 Sikur. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam memberikan pendidikan yang lebih baik kepada peserta didik kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya berharap itu sebenarnya kemajuan sekolah itu efeknya ke warga sekolah. Ya, 5:30 sudah mulai siap-siap untuk santri di sini untuk siap-siap sholat berjamaah. Nah, setelah sholat berjamaah sering kita lakukan di sini adalah mengaji ya, mengaji setor hafalan sampai kadang-kadang sampai jam 8 atau setengah 9 tuh setor hafalannya jamaah Isya. Terus kemudian selesainya itu makan bersama. Selesai makan istirahat sebentar, lalu mengulang pelajaran yang sudah ada, pelajaran yang sudah dipelajari pas ketika sore atau malamnya. Jam 10 tidak ada yang boleh main-main, tidak ada yang boleh pegang HP atau yang lain-lain, langsung istirahat jam 10. Prinsipnya luar biasa. Nah, itu sih yang makanya orang berharap sila diteruskan. Sudah videokan itu? Sedih temannya pengen pindahkan ini.
kena tersakon. Kira lain syarat sekolah tulangan ketimbang tua. Lagu nak kerja lain cara anda terpondokang seminggu. Mondok di Polkadun itu ya ada mondok. Terus tono nandot, tono lekan bersekolah bilang jelas bersekolah. Sekolah. Demen boleh so tono mangan. Mangan istirahat, bare jelasar gaji. Gaji lagu lain sekajiannya sangajian pesali bawa juru ajian ya. Kalian tuh habisnya mungkin singkat kata dari satu sisi saja ya, cara kalian bersalaman saja itu sudah menandakan ciri kalian sebagai anak pondok. Dengan menyebut nama Allah untuk yang kembalikan itu anak yang diamanahkan kepada kami. Semoga dengan binaan kami yang sangat mungkin kurang jauh dari kembali adik-adik Tiang, dan terima kasih sudah pembinaan di sini, dan jika ada salah sekali lagi Tiang sebagai wali kelas dan perwakilan sekolah mohon maaf sebesar-besarnya. Setelah pulang sekolah, saya dan teman-teman saya langsung ke pondok. Setelah sampai di sana, disuruh makan sama ustadz, sama anak-anak yang lain. Setelah makan, istirahat sebentar menunggu asar datang. Kami pun siap-siap mengambil wudhu dan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, kami mengaji sebentar dan dikasih nasihat dan belajar tajwid. Setelah sholat maghrib, kami pun mengaji lagi dan belajar ta'zim atau akhlak. Setelah sholat isya, kami pun makan bersama-sama lagi. Setelah makan, kami disuruh ngerjain tugas, atau yang nggak ada tugasnya disuruh langsung tidur. Dibangunkan jam 3.45, itu pun disuruh ambil wudhu dan sholat tahajud dan mengaji sambil menunggu waktu subuh datang. Setelah sholat subuh, kami pun belajar bahasa Arab. Setelah diajarkan bahasa Arab, disuruh bersih-bersih, mandi untuk bersiap-siap ke sekolah. Jam 6.30. Sebelum dipondokkan, pikiran suka kemana-mana, sering stres. Setelah dipondokkan, alhamdulillah lebih tenang sekarang. Sholat pun udah mulai teratur. Bedanya dulu kita diskorsing dan dikembalikan ke orang tua. Tetapi terkadang kita tidak diperhatikan oleh orang tua karena orang tua sibuk bekerja. Tetapi kalau di pondok kita dibimbing atau dibina oleh musyrif atau ustadz yang ada di sana supaya kehidupan lebih teratur. Alhamdulillah kakak kini nak ke beli te singgah di sembahyang sedipang tepondokan ini terus rajin ngaji si kuras masih lema sembahyang. Untuk sebagai dengan tua anu kita cemoh dan kita wah ini nak si dipang si pondok. Dia tepondokan sampai lulus